Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indra Sran. Oke, gimana kabar kalian semua di bulan puasa ini? Semoga puasanya dan ibadahnya lancar tanpa ada halangan, dan semoga rezekinya berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya akan bahas tentang apa saja persiapan dan bekalnya apa saja sebelum kita terjun di bidang usaha jasa transportasi ini. Maka dari itu simak video saya sampai selesai ya Sobat Lur. Oke, ini dia videonya. Oke Sobat Lur, mari kita belajar bareng-bareng ya, atau lebih tepatnya saling tukar pengalaman. Nah, di sini saya mau sharing tentang hal-hal dunia mikrobus berdasarkan pengalaman saya pribadi Sobat Lur. Tapi sebaliknya, jika dari kalian memiliki pengalaman di bidang ini, boleh dong kalian lengkapi pembahasan ini di kolom komentar ya. Sebuah usaha di bidang jasa transportasi itu memiliki banyak jenis Sobat Lur, seperti charteran, pariwisata, angkutan kota, pedesaan, antar jemput sekolah, angkutan karyawan, travel reguler, dan lain-lain. Nah, biasanya jenis kendaraan mikrobus ini lebih banyak digunakan sebagai angkutan pariwisata, travel, charteran, dan bahkan ada yang disewakan Sobat Lur. Namun, sistem sewanya tidak sama seperti mobil rental pada umumnya ya. Oke, sudah jelas ya. Sekarang saya akan jelasin tentang poin-poin penting yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum memulai atau sebelum membeli sebuah mikrobus. Jika itu tujuan kalian mau benar-benar dibuat usaha Sobat Lur. Oke, di sini ada 5 poin berdasarkan versi saya pribadi untuk kalian yang masih pemula dan belum memiliki basic di bidang usaha ini. Mohon dikoreksi bila ada yang tidak sependapat dengan poin yang saya jelaskan ini ya. Yang pertama yaitu minat dari diri sendiri dulu Sobat Lur. Maksudnya begini, jika ingin memulai usaha ini tidak boleh ada paksaan atau ide dari orang lain ataupun iming-iming yang menggiurkan dari orang lain ataupun pihak kedua dan ketiga, kecuali dorongan dan dukungan dari keluarga. Itu jauh lebih baik Sobat Lur dibanding membeli karena sebuah iming-iming dari orang lain tanpa ada minat dari diri sendiri sebelumnya. Yang berikutnya yaitu yang kedua, tentang pengetahuan. Nah, jika minat kalian sudah ada, maka pengetahuan itu penting Sobat Lur. Contoh, kalian harus mencari tahu minimal di wilayah sendiri dulu tentang bagaimana sistem kerja mikrobus, jenis mikrobus yang diminati penumpang, dan mencari tahu kebutuhan market penumpang dan lain-lain, khususnya di wilayah kalian terlebih dahulu ya. Yang ketiga, eksis.
Nah, eksis ini dalam artian yaitu kalian ikut jadi sopir elf ataupun mikrobus yang ada di wilayah kalian terlebih dahulu ya. Entah secara freelance atau bergabung langsung sama owner-owner elf yang ada di wilayah kalian. Dengan tujuan yaitu memulai memahami medan, konsumsi BBM, simulasi atau harga, penilaian konsumen yang dibutuhkan, dan juga bisa memperluas jaringan teman dan banyak manfaat lain yang bisa kamu pelajari. Sehingga ketika kamu sudah memulai, nanti sudah memiliki basic Sobat Lur. Oke, seperti itu ya. Lanjut yang keempat, yaitu harus punya mental. Nah, dimana kalian harus benar-benar kuat melatih mental sebelum atau sedang memulai usaha jasa transportasi ini Sobat Lur. Mulai dari belajar sabar, telaten, ulet, karena usaha seperti ini pasti ada suka dukanya Sobat Lur. Mulai dari problem tim, trouble unit, maintenance, perbaikan berat, servis-servis, dan lain-lain. Pasti akan ditemui di suatu saat nanti. Meski nggak sering, namun tetap waspada dan harus benar-benar siap Sobat Lur. Oke? Yang terakhir yaitu yang kelima adalah niat. Nah, jika kalian sudah mantap hatinya dan pikirannya, maka niat diprioritaskan Sobat Lur. Nggak boleh setengah-setengah, mudah putus asa, dan malas bangkit. Fokuskan misi dan visi yang kamu tanam sebelumnya. Oke? Oke, jika kelima poin ini sudah kamu kuasai dan sudah kamu miliki, maka tinggal kalian siapkan pilihan unit yang bakal kamu beli ataupun kamu rintis dari nol. Entah itu elf long, elf giga, HIS, ataupun jenis mikrobus lainnya. Kalau boleh saya kasih saran, jika kalian memutuskan untuk membeli atau memilih sebuah unit mikrobus, jangan hanya berdasarkan kamu suka dengan model-modelnya, akan tetapi belilah sebuah unit atau pilihlah sebuah unit yang sesuai dengan kebutuhan market yang ada di daerah kalian. Manakah unit yang paling diminati dan manakah unit yang paling laris di tempat kalian? Oke, kira-kira seperti itu Sobat Lur. Oke Sobat Lur, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sharing kepada kalian, dan semoga video ini bisa menjadikan informasi yang bermanfaat kepada kalian, khususnya untuk kalian yang masih pemula atau yang masih berencana mau memulai usaha jasa transportasi di bidang mikrobus. Saya Indras Ran, salam budaya, salam transportasi, salam seduluran Selawase. Mantap.